Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Rustiawati dari kelas 11 OTKP 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai hakikat dan karakteristik humas. Nah, hakikat berkaitan dengan definisi, sedangkan karakteristik berkaitan dengan ciri khas utama humas. Nah, di sini definisi humas itu menurut beberapa ahli, yang pertama dari Frank Jeffkins, mengatakan bahwa humas adalah segala bentuk dari komunikasi terencana antara organisasi dengan pihak lain yang bertujuan untuk meraih tujuan-tujuan yang berkaitan dengan kesepahaman yang menguntungkan antara kedua belah pihak. Dan yang kedua, menurut Effendi, humas dapat dibedakan menjadi dua pengertian. Yang pertama, humas sebagai teknik komunikasi. Humas dilakukan sendiri oleh pimpinan organisasi. Dan yang kedua, humas sebagai metode komunikasi. Dilakukan secara melembaga, di mana wahana humas berupa biro, bagian, seksi, urusan bidang, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, menurut Seidel, humas adalah proses kontinu dari usaha-usaha manajemen untuk memperoleh goodwill atau kemauan yang baik. Nah, di sini juga menurut The British Institute of Public Relations dan menurut The International Public Relations Association. Nah, dapat disimpulkan bahwa humas atau hubungan masyarakat atau public relations merupakan suatu usaha yang sengaja dilakukan dan direncanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan saling pengertian antara pihak lembaga atau perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Dan yang kedua adalah karakteristik humas atau ciri khas utama humas. Yang pertama, adanya upaya komunikasi yang bersifat dua arah. Nah, contohnya, misal kita sebagai perusahaan harus mendengarkan kayak kebutuhan publik. Jadi misalkan kebutuhan publik itu kayak membutuhkan kuota malam. Kita sebagai perusahaan harus menjembatani kebutuhan publik agar publik itu merasa dilayani, dan kita sebagai humas atau PR harus bisa memahami dan melayani media dengan tepat. Nah, kalau kita sudah menjembatani misalkan kuota malam, nah di sana terdapat kayak saling komunikasi dua arah, di mana keduanya itu saling menguntungkan, saling diuntungkan. Kayak kita perusahaan yang menjualnya, kita mendapat keuntungan atau laba, sedangkan kayak konsumennya atau customernya merasa dilayani dan mereka pun merasa puas. Dan yang kedua adalah bersifat terencana. Maksudnya bersifat terencana adalah segala sesuatu yang sudah disiapkan oleh perusahaan atau organisasi dan hasilnya itu nyata. Dan yang ketiga adalah berorientasi pada organisasi atau lembaga. Sebelum kita membentuk atau membuat sebuah perusahaan atau organisasi, kita tuh harus tahu dan kita tuh harus punya visi, misi, serta program kerja yang akan kita buat. Karena visi, misi, dan program kerja itulah yang menjadi materi utama humas, sehingga dapat mencapai tujuan humas dan mendukung tujuan manajemen yang lain, termasuk tujuan marketing. Kayak contohnya stasiun televisi swasta, yaitu bedah rumah. Nah, di sana mungkin tujuan atau visi misi dari perusahaannya itu adalah untuk membantu orang yang kurang mampu. Nah, di sana mereka itu sudah mendapatkan image yang baik dari publik gitu, dan mendapatkan image yang baik dari halayak umum. Nah, di sana itu visi misinya itu sudah terlaksanakan, bahwa mereka itu akan membantu orang yang kurang mampu. Terus di sana image-nya sudah baik, dan di sana juga mendapatkan keuntungan dari siaran televisi tersebut. Saling berkaitan ketiganya. Dan yang keempat adalah sasarannya adalah publik. Yang kedua, suatu kelompok dalam masyarakat yang memiliki karakteristik atau kepentingan yang sama. Contohnya, kita sebagai perusahaan itu kayak mendirikan perusahaan jilbab. Nah, kita itu harus mencari konsumen yang kepentingan itu sama, yang kebutuhannya itu sama. Contohnya kan perempuan, kebutuhannya itu membutuhkan jilbab, dan kita perusahaan yang menjualnya. Jadi kita tuh saling mempunyai kepentingan yang sama. Kita sebagai penjual dan konsumen sebagai pembelinya. Dan sasaran humas bukanlah perorangan atau personal relations, tetapi kepada public relation. Jadi humas juga menjalin hubungan yang baik antara internal maupun eksternal. Contohnya di internal adalah menjalin hubungan yang baik antara sesama pegawai, antara bawahan dan pimpinan,
Dan untuk di eksternal, jalin hubungan yang baik dengan pemerintah, dengan customers, dengan lembaga pendidikan, dengan masyarakat luas. Nah, di sana juga peranan humas itu sangatlah penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan agar suatu perusahaan itu dapat dipercaya oleh banyak orang, oleh khalayak umum. Di perusahaan itu mendapatkan image yang baik, image yang positif. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.